Kejadian menjadi viral di mana-mana karena saya menjadi tertuduh utama. Pembuatan bendungan bener di Purworejo yang kemudian menjadi terkenal dengan kasus Wadas. Dan itu menjadi stempel hitam. Satu aja saya bilang sama kawan-kawan saya, biasalah menghadapi persoalan, jangan lari dari persoalan. Begitu persoalan itu muncul, sebuah ketakutan, kadesnya tinggi. Artinya saya telepon, bro, kenapa ini? Anu Pak Ganjar, itu ada persoalan. Iya, tapi siapa yang harus menghadapi langsung? Dari PUPR, Balai Besar, ini bendungan nanti tertinggi. Ini akan menyelesaikan satu pengendalian banjir, dua suplai air, dan kemudian derivat turunan dari proyek itu. Nilainya gede banget dan sudah belasan tahun tidak pernah bisa berhasil. Dan kita lobbynya sudah setengah mati untuk bisa mendapatkan ini. Kenapa kita tidak bisa bertugas? Tapi begitu tindakan agak represif muncul, videonya muncul, satu pun tidak ada yang terbiasa mengatakan, siap, saya salah dan saya bertanggung jawab. Ketika itu tidak ada, maka saya sampaikan, saya datang ke lokasi, saya sampaikan, satu, saya penanggung jawabnya. Dua, ini saya bereskan. Tiga, yang ditahan saya minta keluar. Empat, saya akan mendatangi orangnya. Hari ini saya masih dibully, tapi seluruh informasi tidak terbagi dengan baik. Maka saya sampaikan kepada mereka, ketua kelompok penolaknya sudah menerima dan mendapatkan ganti untung 11 miliar. Saya komunikasi sama Pak Presiden, Pak Jokowi, udah Pak Gub, silahkan diteruskan, izin Pak. Skim ganti ruginya ini bagus banget, Pak. Itu akan memudahkan kami untuk berbicara dengan mereka. Dan sekarang 100% semua sudah diukur lahannya, 100%. Ternyata bukan Kiki Saputri saja yang dilarang untuk merosting Ganjar terkait Wadas. Seorang mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta mendapat aksi kekerasan dan intimidasi usai kepulangan calon presiden Ganjar Pranowo. Ganjar baru saja mengikuti dialog terbuka Muhammadiyah calon pemimpin masa depan. Aksi intimidasi itu dialami mahasiswa Fakultas UMJ, Satria Julian E. Ia mendapatkan tindakan kekerasan berupa penarikan paksa, pencekikan, dan pelemparan batang rokok oleh orang yang tidak dikenal terhadapnya. Awalnya, ia ingin menyampaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Jawa Tengah, salah satunya persoalan Wadas. Tiba-tiba dirinya ditarik oleh para oknum tidak dikenal. Oknum itu memakai kemeja putih. Julian menyebut tindak kekerasan itu terjadi saat dirinya mengikuti Ganjar hingga masuk ke dalam mobil. Kemudian ia menanyakan peristiwa di Wadas, Jawa Tengah kepada Ganjar yang sudah duduk di dalam mobil dengan pintu kaca yang masih dibuka. Kemudian ia diancam untuk dipukuli. Kalimat itu keluar oleh orang yang menariknya. Aksi kekerasan terjadi di area parkir Gedung Cendikia, menarik perhatian pihak kampus, dan langsung diredam oleh petugas keamanan kampus berpakaian loreng hijau. Kericuhan terjadi di luar kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta usai menggelar dialog dengan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Satria Julian, seorang mahasiswa UMJ, menjadi korban intimidasi. Ia ditarik dan dicekik pria misterius usai menanyakan kasus Wadas kepada Ganjar pada Kamis kemarin. Masalah bermula ketika Satria tak mendapat kesempatan bertanya dalam dialog. Kemudian mengejar Ganjar yang langsung masuk ke dalam mobil. Sayangnya pertanyaan tersebut tak mendapat jawaban dan ia justru mendapatkan intimidasi. Pak Rektor, apa yang dikejar itu? Apa ini? Kita selesaikan, Mas. Udah berantem, Bang, yang berantem Satria. Dia malah dapat ditahan, diancam. Udah diam. Diam. Udah diam. Udah diam. Diam, Pak, Satria dikejar. Satria, Bang. Ya udah ini. Udah, ada bahasa yang kurang enak, mengancam gitu. Kita kurang terima, ya. Kita sama-sama. Iya. Kita sama-sama. Udah, gua nggak mau diponyok. Udah.
Sebelumnya, komika Kiki Saputri membocorkan roastingan mana saja yang tidak boleh dijadikan lelucon oleh tim Ganjar. Dari tim diinfokan yang tidak boleh dibahas, yang pertama adalah Wadas, yang kedua U20, dan keluarga, maka ia tidak bahas. Ia pun merasa heran mengapa membahas soal Gibran boleh ditayangkan, nyenggol-nyenggol pihak lain tidak boleh. Kok beat soal Mas Gibran nyebrang malah ditayangkan, sementara roastingan terhadap beliau malah di-cut. Lo, gak bahaya tah? Kenapa? Kok mana lu berani bawa bapak itu ke sini? Loh, kenapa? Dia ojol. Ojol? Kalau ojol biasa kan baunya bau matahari. Ini kan baunya mau nyari suara. Ya kalau misalnya beliau jadi ojol kan bukan jadi ojek online. Ojolnya, ojol Lio pilih aku. Jujur saya mah sebel Pak kalau ditentangnya pejabat kayak gini. Kenapa sih, Ki? Nah kalau teman-teman mah enak bisa santai-santai. Tiap kali pejabat datang ke sini Pak, saya yang panik. Setiap malam saya sibuk cari materi roasting yang menarik. Tujuannya kan cuma satu, biar pejabatnya nggak bisa berkutik. Kiki Saputri juga diduga menyinggung sikap Ganjar Pranowo yang baperan saat di roasting. Pasalnya, Kiki mencuit kekecewaannya di akun X. Sudah kuduga, maafkan ya teman-teman, nextnya nggak usah lagi-lagi dah. Lalu, apa sebenarnya yang terjadi di Wadas? Warga Wadas menolak penambangan batuan di sekitar tanah mereka. Tanah yang dimiliki warga Wadas saat ini merupakan warisan leluhur. Musyawarah bentuk ganti rugi dan besaran ganti rugi, dan kami warga Wadas dipaksa untuk menghadiri karena sesuai yang tertera bahwa warga Wadas hadir dan tidak hadir di undangan tersebut dianggap sah. Maka kami dengan berat hati menghadiri undangan tersebut, akan tetapi kami warga Wadas sama sekali tidak mendatangani berkas pelepasan hak. Kami warga Wadas tetap akan menolak rencana pertambangan dan jangan memaksa kami terus untuk mendukung rencana pertambangan. Wadas melawan. Wadas melawan. Wadas melawan. Bagi warga Wadas, tanah itu bukan barang dagangan yang bisa diperjualbelikan. Karena itu tanah warisan dari nenek moyang leluhur. Prinsipnya, warga harus dipertahankan. Mereka juga khawatir jika tambang kuari itu tetap dipaksakan, maka akan terjadi bencana longsor. Pemprov Jateng telah melanggar aturan untuk kesekian kalinya. Hal itu diperkuat oleh putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta nomor 388. Pertimbangan hakim dalam putusannya pada pokoknya menyampaikan bahwa rekomendasi pertambangan di Desa Wadas yang diterbitkan oleh Dirjen Minerba Kementerian SDM tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Maka jelas bahwa pertambangan di Desa Wadas dilakukan secara ilegal dan melawan hukum. Pelanggaran kedua yang berkaitan dengan tambang termasuk pembukaan akses jalan juga tidak boleh dilakukan sebab masa berlaku IPL sudah habis. Penolakan warga Wadas terkait tambang kuari untuk PSN Bendungan Bener sudah berlangsung lama. Mereka juga beberapa kali mendapatkan intimidasi. Pada Februari 2022, warga dikepung oleh ratusan polisi. Aksi itu dikecam oleh banyak pihak, terutama organisasi HAM.